Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi bersama kajian rutin kita, yakni mengkaji kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Imam Muslimin Hafizahullah. Beliau saat ini alhamdulillah sudah berada di studio kita, studio Lughatul Quran. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas mulai masuk ke surat An-Naba mulai dari ayat 24 pada pertemuan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita serahkan kepada Al-Ustadz untuk mengajar kajian ini. Diharapkan juga para pemirsa insya Allah bisa menyimak dengan baik dan benar. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih. Syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, teman-teman yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Dan alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam pembahasan tafsir Al-Quran Juz Amma, yaitu Juz 30. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita sampai pada ayat yang ke-23, di mana di ayat-ayat tersebut, kurang lebih di ayat-ayat 21, 22, 23, di sini Allah menyebutkan tentang neraka dan penghuninya. Inna jahannama kanat mirsada, bahwasanya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Artinya di ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya para penjaga neraka itu mengintai manusia yang melewati as-sirat, yang melewati jembatan yang terbentang ala zahri jahannam, di atas neraka jahannam. Neraka juga mengintai mereka untuk menjerumuskan masuk ke dalam neraka. Allah pun menyebutkan di ayat berikutnya lit-taghina ma'aba, yaitu siapa yang diintai oleh para penjaga neraka. Yang diintai oleh para penjaga neraka adalah lit-taghina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan. Siapa? Mereka adalah diantaranya orang-orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang kufar. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman di atas muka bumi ini, melewati batas. Merekalah yang akan diintai oleh mereka, ditunggu oleh neraka jahanam. Kemudian mereka labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di neraka dalam waktu yang berabad-abad lamanya. Di ayat yang berikutnya, la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Di ayat yang ke-24 ini Allah pun menyebutkan, di dalamnya mereka mendapatkan berbagai jenis penyiksaan. Mereka la yadhuquna
tidak merasakan bardan, tidak merasakan dingin, kesejukan, wala syaraba, dan mereka pun tidak mendapatkan minuman. Allah menyebutkan penghuni neraka jahanam, ya, bahwasanya mereka di sini akan merasakan panas yang begitu luar biasa. Bahkan tidak ada air minum yang dapat menghilangkan rasa dahaga mereka. Ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka menunggu pada hari yang sangat panjang. Satu harinya setara dengan 50.000 tahun. Pada saat itu matahari didekatkan, ya, sampai sejarak 1 mil dari mereka. Ya. Semua dalam kondisi kepanasan pada hari tersebut, ya, berbeda-beda manusia pada hari tersebut. Tetapi orang kafir, orang-orang zalim yang membuat kerusakan di muka bumi ini, yang melampaui batas, mereka adalah orang-orang yang akan merasakan haus yang sangat, lapar yang sangat. Beda dengan para penghuni surga. Para penghuni surga akan diberikan oleh Allah berbagai kenikmatan, berbagai kelezatan yang tidak terhingga di dalam surga. Sementara penghuni neraka nanti, mereka akan mendapatkan rasa yang sangat-sangat lapar, haus, yang sangat haus, yang itu menambah penyiksaan mereka. Mereka tidak akan menemukan di dalam neraka, ya, kecuali sesuatu yang akan menyiksa mereka. Dan penyiksaan itu terus bertambah, bertingkat dan bertingkat. Sebenarnya Allah pun menyediakan bagi mereka air, ya. Apa airnya? Di ayat berikutnya Allah sebutkan, illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Ketika mereka para penghuni neraka merasakan haus yang begitu dahsyatnya, ternyata Allah sediakan air untuk mereka. Air itu berupa hamiman wa ghassaqan. Apa itu hamim? Apa itu ghassaq? Para ulama menjelaskan hamim adalah air yang begitu panas, yang panasnya sampai pada puncak panas yang mendidih. Sementara itu kata ghassaq, para ulama juga menjelaskan air yang begitu dingin, ya. Akan tetapi ingat, ini dinginnya luar biasa, di puncaknya dingin, dan itu adalah berasal dari nanah, berasal dari keringat, berasal, ya, dari kotoran para penghuni neraka. Ya. Kemudian semua itu dijadikan air minum oleh Allah dan diberikan kepada para penghuni neraka. Itulah minuman yang akan disiapkan oleh Allah untuk mereka. Ketika mereka kehausan, haus yang begitu sangat haus, namun dikasih oleh Allah minuman yang sangat dingin, yang baunya itu sangat busuk. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir di dalam tafsirnya. Jadi di dalam neraka, para penghuni neraka itu akan mendapatkan siksaan yang panas, dan mereka juga akan mendapatkan siksaan yang sangat dingin. Dalam satu tempat, panas dan dingin, dan ini sangat mudah bagi Allah. Ini sangat mudah bagi Allah. Kita lihat dalam sebuah hadis. Hadis yang sahih rawahu Muslim, di mana neraka mengatakan, ishtakatin naru ila rabbiha. Neraka mengeluh kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang dikatakan oleh neraka? Qalat ya Rabbi akala ba'di ba'd. Sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Kemudian Allah pun fa'adina laha binafsain. Allah pun mengizinkan kepada neraka untuk menghembuskan 2 kali hembusan.
nafsin fisyita wa nafsin fis saif. Hembusan ya di musim panas dan hembusan di musim dingin. Maka itulah ya panas yang paling parah. Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har. Itulah panas yang akan dirasakan sangat-sangat panas, dan dingin yang akan dirasakan oleh penghuni neraka sangat-sangat dingin. Ikhwafiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi di ayat ini Allah mengumpulkan siksaan untuk orang yang zalim ketika di dunia, untuk orang-orang yang mengingkari Islam, yang tidak mau menerima Islam sebagai agama, padahal Allah telah meridai Islam untuk agama. Allah meridai Islam ini sebagai agama yang sempurna, akan tetapi mereka tidak mau menerimanya. Maka perhatikanlah, Allah mengancam keras bahwasanya mereka akan menjadi orang yang merugi. Tempat tinggalnya di akhirat adalah neraka. Ya? Karena mereka litoghin, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas dan dihukum oleh Allah di dalam neraka dengan 2 kali, dengan 2 jenis hukuman, panas yang begitu sangat dan dingin yang begitu sangat-sangat dingin. Ya. Jadi neraka ternyata bukan hanya berbentuk api yang sangat panas, tetapi juga ternyata di sini kita dapati ya juga dingin yang begitu parah. Dan bagi Allah sekali lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jangankan di akhirat, jangankan bagi Allah, bagi manusia ya, untuk menjadikan satu benda itu terkumpul padanya sifat panas dan dingin juga mudah, bisa manusia melakukan hal itu. Kita lihat kulkas ya, di dalamnya begitu dingin, ternyata di luarnya panas, ada suhu panas. Begitu pula AC ya, AC yang kita pakai di ruangan dingin, namun perhatikan di luar ya itu ada suhu yang begitu panas ya. Ikhwafiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu adalah balasan yang setimpal untuk orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini ayat berikutnya, ayat 26 Allah sebutkan jazaa'u wifaqa. Itu adalah balasan yang setimpal. Allah Maha Adil. Allah memberikan balasan sesuai dengan keadilannya. Allah membalas sesuai dengan perbuatan mereka selama di dunia. Kerusakan Allah balas dengan kerusakan. Keburukan akan Allah balas dengan keburukan. Jadi setiap balasan itu akan sesuai dengan perbuatannya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ayat 27, sesungguhnya mereka kanu la yarjuna, tidak mengharapkan hisaba, tidak mengharapkan hari perhitungan. Ya, orang-orang musyrikin mereka tidak takut dan mereka terus mengingkari akan adanya hari perhitungan. Ya. Bahkan mereka terus mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Ya. Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang yang berbuat zalim, ya, senantiasa membangkang terhadap ayat-ayat Allah. Maka balasannya, perhatikan, jazaa'u wifaqa. Mereka akan dihukum di dalam neraka Allah ini ya, dengan begitu dahsyatnya hukuman Allah. Maka perhatikanlah ya, tidak ada satu kemaksiatan pun yang luput dari catatan Allah. Ya, kemaksiatan apapun itu. Makanya di ayat berikutnya Allah sebutkan wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Dan segala sesuatu yang telah kami catat, kata Allah, dalam suatu kitab. Ya, jadi pembangkangan, kedustaan yang dilakukan oleh manusia, maka itu semua akan Allah hitung
mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, tidak akan pernah luput. Mereka akan melihat, kita semua akan melihat balasan kita. Ya, ketika diberikan catatan, ma lihadzal kitab la yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Semua yang kecil, semua yang besar itu akan dicatat rapi oleh Allah. Ya. Oleh karenanya, perhatikan, ini renungan bagi kita sekalian. Ya, bahwasannya mari kita untuk senantiasa belajar untuk kemudian belajar untuk senantiasa taat, belajar untuk senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat terhadap ajaran Islam ini. Syariat-syariat yang Allah gulirkan kepada manusia di kehidupan ini tidak akan pernah menjadikan kita hina, tidak akan pernah menjadikan kita tertipu, rendah. Ya, tetapi ini adalah kebaikan yang Allah siapkan bagi kita. Apapun syariat yang Allah berlakukan untuk kita, maka itu adalah yang terbaik bagi kita. Jangan pernah membangkang terhadap syariatnya Allah. Ya, demikianlah pembahasan tafsir pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sampai di ayat yang ke-29, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu kami catat, ya, kami hitung dalam suatu kitab. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Untuk teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri pribadi dan dari syaitan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, tafadhol. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dan memahaminya dengan baik dan benar. Dan juga semoga Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu agama ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dalam kajian Tafsir Al-Quran Al-Karim bersama Ustadz Imam Muslimin. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.